Kisah ini dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Anna yang menjadi tokoh sentral dalam film ini. Ia terlihat sedang memainkan selo di dalam kamarnya. Namun, permainannya harus terhenti karena ayah tirinya tiba-tiba datang dalam kondisi mabuk dan langsung memaksa gadis itu untuk melayaninya. Sialnya, Anna yang berniat membela diri secara tak sengaja mendorong ayah tirinya hingga kepalanya terbentur ke meja dan tertusuk pecahan kanvas bunga yang membuatnya tewas seketika. Atas aksinya itu, Anna pun harus menghadapi persidangan dengan minim saksi. Sialnya lagi, pengakuan dari Anna tidak membuatnya mendapatkan keringanan hukuman sama sekali. Walaupun Anna sudah berperilaku sopan, bahkan ibu kandungnya sendiri lebih cenderung membela mendiang suaminya dengan berdalih bahwa pria tersebut tidak pernah berbuat senonoh pada Anna. Atas semua pengakuan itu, alhasil Anna pun harus mendapatkan hukuman penjara 4 hingga 9 tahun di rumah tahanan khusus remaja. Bersamaan dengan tahanan baru lainnya, Anna memasuki area penjara dengan diteriaki oleh para napi wanita lainnya yang seolah menggambarkan betapa bobroknya penjara di sana. Tidak hanya itu, perlakuan para sipir yang tak berakhlak juga sempat dirasakan oleh Anna ketika memasuki area pemeriksaan. Alright, turn around, drop trowel. Yeah, boy. Rombongan napi baru itu juga sempat disambut oleh Frank, yang merupakan kepala penjara, dan menegaskan kepada semua napi baru agar selalu mematuhi perintah darinya maupun sipir lainnya. Setelah melalui pemeriksaan dan sambutan dari kepala penjara, Anna dan napi lainnya mulai diantar ke sel masing-masing. Anna kemudian bertemu dengan Jenny, yang merupakan teman satu selnya. Namun, tak banyak percakapan yang terjadi di antara keduanya, karena Jenny tampak sebagai wanita yang tertutup dan hanya menghabiskan harinya dengan membaca buku. Keesokan harinya, Anna yang mulai berbaur dengan napi lainnya di halaman penjara didatangi oleh Cody, yang menawarkannya untuk bergabung dengan kelompoknya. Bahkan, Cody sempat menodongkan pisau ke perut Anna ketika ajakannya ditolak. Tidak sampai di situ saja, Cody kembali mengajak Anna untuk bergabung saat jam makan siang. Namun lagi-lagi Anna menolak ajakan tersebut. Akibatnya, makanannya pun ditumpahkan oleh Cody. Masih belum puas karena tawarannya ditolak, Cody dan kelompoknya melampiaskan amarah dengan memukuli Anna. Alhasil, ia pun harus dibawa ke ruangan medis untuk mendapatkan pengobatan. Di sana, Anna sempat ditanya oleh seorang sipir mengenai kronologi pemukulan yang dialaminya. Namun ia justru menutup mulut, seolah tak ingin mendapatkan masalah lebih besar jika ia mengungkapkan kebenaran. Anna juga sempat menanyakan kepada perawat cara agar ia bisa terhindar dari perlakuan buruk napi lainnya. Namun sayangnya, perawat itu tidak bisa berbuat banyak. Ia hanya bisa mengatakan bahwa penjara ini adalah tempat para penjahat berkumpul, dan mereka sangatlah kejam. Perawat itu juga menyarankan Anna untuk melaporkan setiap perlakuan buruk napi lainnya kepada Frank. Mendengar saran tersebut, Anna pun mengunjungi Frank di ruangannya dan mulai mengadukan setiap perlakuan kasar para napi terhadapnya. Sialnya, kepala penjara yang awalnya bersikap manis dan nampak berwibawa mulai memperlihatkan karakter aslinya. Ia menawari Anna perlindungan, namun dengan syarat ia harus melayani dirinya. Anna, yang pada dasarnya merupakan gadis baik-baik, jelas menolak tawaran itu. Frank yang kesal karena tawarannya ditolak pun membiarkan gadis itu pergi begitu saja. Gangguan yang didapat Anna ternyata tidak hanya datang dari Cody saja. Kelompok lainnya juga sempat membuat masalah dengannya. Hingga akhirnya Anna memutuskan untuk bergabung dengan kelompok Cody demi keamanan dirinya. Niatnya sempat dihalangi oleh salah satu anak buah Cody yang bernama Joe, dan perkelahian pun terjadi. Alhasil, kedua napi itu dilerai oleh sipir. Namun, bergabung dengan kelompok Cody tidaklah mudah. Sebagai anggota baru, Anna harus memenuhi syarat dengan melakukan penganiayaan terhadap napi lainnya yang akan direkam oleh Cody sebagai ancaman jika Anna berkhianat. Anna yang merasa tak keberatan karena ingin mendapatkan perlindungan akhirnya mengikuti perintah tersebut. Akibatnya, ia pun harus mendekam di sel isolasi selama 2 hari. Remove your clothes, inmate.
Setelah keluar dari sel isolasi, Anna bukannya dikembalikan ke selnya bersama Jenny, melainkan diperintahkan untuk menghadap Frank di ruang kerjanya. Kali ini, kepala penjara itu mengancam Anna akan terus dikurung di sel isolasi jika ia menolak melayaninya. Dalam kondisi terdesak dan tanpa pilihan lain, Anna akhirnya terpaksa menyerah pada Frank. Suatu hari, Anna dikunjungi oleh ibunya. Namun, pertemuan mereka harus berakhir dengan pertengkaran, karena sang ibu masih membela mendiang suaminya, padahal Anna telah mengungkapkan bahwa pria itu telah menidurinya sejak kecil. Bukannya tersadar atau iba, sang ibu malah semakin geram pada Anna. Pertemuan pun berakhir dengan singkat. Keadaan Anna semakin memburuk. Frank semakin ketagihan dengannya dan terus memanggilnya untuk melayaninya. Hal ini membuat Anna terpuruk dan mulai kecanduan barang haram yang didapat dari Cody. Hingga suatu hari, Jenny yang menyadari perubahan Anna mencoba menasihatinya agar berhenti. Namun Anna yang sudah terlalu jauh berubah malah bertengkar dengannya. Di suatu malam, Anna mengalami mual. Jenny yang melihatnya langsung menyindir bahwa itu akibat perbuatannya sendiri. Anna pun akhirnya diperiksa oleh dokter, yang kemudian memindahkannya ke ruang perawatan khusus. Di sana, ia bertemu dengan perawat Jen Makara dan mulai lebih terbuka. Bahkan, keinginannya untuk bertemu dengan ibunya kembali pun akhirnya terwujud. Dalam pertemuan tersebut, sang ibu akhirnya menyadari kesalahannya dan menyesal telah membela suaminya. Ia berjanji akan membawa Anna kembali ke konservatorium agar bisa tampil dengan grup solonya lagi. Sementara itu, Frank semakin terobsesi dengan Anna dan menjadikannya napi kesayangannya. Ia bahkan memberinya sebuah selo yang tersimpan di gudang penjara. Anna kemudian mulai menyusun rencana untuk menghancurkan Frank. Dengan bantuan Cody, Anna merekam tindakan keji Frank terhadapnya menggunakan ponsel. Pada persidangan pembebasan bersyarat, Frank berusaha menahan Anna di penjara. Namun, Anna yang telah mempersiapkan bukti akhirnya memperlihatkan video rekaman tersebut kepada hakim. Wait. What? Semua orang terkejut, termasuk Frank yang tidak menyangka bahwa Anna berani melakukan hal itu. Akhirnya, Frank ditangkap atas tuduhan pemerkosaan dan berbagai tindak kejahatan lainnya. Anna pun mendapatkan kebebasan bersyarat. You parole today. Saat ia keluar dari gerbang penjara, ia disambut oleh ibunya. Tangisan haru pun pecah.